Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Aziz seperti itu, teman-teman. Kali ini saya tidak tahu harus ngomong apa lagi, teman-teman, karena jujur aja ada yang bergejolak dalam hati. Maka itulah saya akan mengutarakannya. Dan terlebih dahulu saya minta maaf kepada teman-teman semua jika kali ini saya mengedukasikan pribadi saya sendiri tentang apa yang saya rasakan selama ini, yang akhir-akhir ini sangat menyakiti teman-teman. Saya merasa sangat tersakiti. Walaupun bukan saya sebenarnya yang dikasih begitu, tapi tidak tahu kenapa dari hati kecilku ini saya merasa tersakiti, teman-teman. Apakah yang membuat saya sakit, teman-teman? Kita lihat dulu video satu ini, teman. Bisa dilihat tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi tai lalatnya ada di sebelah apa ini, teman-teman? Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos. Apa ini? Adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa bucering atau buletet sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada laskar yang menyimpan baris bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya. Saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Itulah yang membuat saya sakit, teman. Itulah yang membuat saya stres memikirkan. Saya tidak tahu harus berbuat apa, teman-teman. Saya tidak tahu harus bikin apa. Kenapa? Kenapa harus terjadi seperti ini? Di suatu sisi saya sangat mencintai kakeknya. Di suatu sisi saya sangat menyayangi kakeknya. Dan di satu sisi kakeknya lah jadi pedoman hidup kami. Tegaannya hatinya, cucunya dikasih begitu. Sungguh miris, teman-teman. Sebenarnya tetap saya mau bicara masalah ini tidak bisa. Cuma saya kasihan dia. Ada saja manusia seperti ini yang berani-beraninya, yang tidak tahu bagaimana konsekuensinya. Para kalangan ulama terbesar pun mengatakan, jangan lihat orang, jangan lihat orang, lihatlah silsilahnya, lihat keturunannya siapa. Kok sampai dihina-hina seperti itu? Ini yang bergejolak dalam hatiku, teman-teman. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Kita menjadikan kakeknya pedoman hidup kita. Kita menjadikan kakeknya sebagai guru kita. Kenapa keturunannya dikasih begitu?
diam melihat, menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang saya sakitkan, teman-teman. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa membantu. Saya tidak bisa melakukan sesuatu. Itu yang saya sakitkan, teman-teman. Itu yang membuat saya merasa sakit sekali. Karena cucu Nabi saya, cucu junjungan saya, diperlakukan seperti itu, dihina-hina, diparodikan. Menangis, hanya bisa menangis. Saya tidak kenal dia, saya tidak tahu dia siapa. Saya hanya tahu dia adalah cucu junjungan saya, cucu guru saya, yang selama ini kita jadikan pedoman hidup. Diperlakukan seperti itu. Yang membuat saya rasa, teman-teman, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menolong dia, tidak bisa. Ya Allah, berikanlah kekuatan ya Allah. Jadi saya minta sama teman-temanku, kita tidak bisa berbuat apa-apa, teman. Mudah-mudahan diberikan ketabahan. Allah sudah mengatur semuanya, teman-teman. Allah sudah mengatur segalanya. Kalian lihatlah, bukalah mata kalian. Bukalah mata kalian. Lihatlah siapa orang selama ini yang menghina-hina Islam. Buka mata, buka sendirilah. Orang Islam sendiri yang menghina Islam sendiri. Astagfirullahaladzim. Saya hanya bisa menonton. Saya hanya bisa menonton, teman-teman. Melihat cucu junjungan saya diperlakukan seperti itu. Saya hanya bisa menonton. Satu di Jakarta, satu di Palu. Seandainya saya bisa ke Jakarta, tidak tahu apa yang terjadi, teman-teman. Seandainya saya bisa ke sana. Ya Allah, banyaknya saudara-saudaraku di Jakarta itu melihat cucu junjungannya dikasih begitu. Malu saya. Jutaan itu saudara-saudara saya di sana. Semuanya cuek, seakan-akan tidak peduli. Padahal keturunan junjungannya, Nabi besar, dihina-hina seperti itu. Cuma diam, belum apa-apa. Kita sudah tidak bisa membela keturunan. Belum apa-apa nih, teman. Belum nyawa mengancam. Kita sudah tidak bisa bela keturunan cucu, keturunan Nabi kita. Ini belum kenyawa, bikin nyawa melayang nih, teman-teman. Orang Islam yang sarjana hukum, lawyer apa, cuma diam, padahal dia orang Islam. Salahnya di mana? Saya ikuti semua videonya. Saya mau tahu apa salahnya.
Semua yang dikatakan benar semua. Tidak ada salahnya. Keras bicaranya, tapi benar, nyata. Astagfirullahaladzim. Besar body, besar otot, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bikin kita seperti ini apa? Yang bikin kita seperti ini siapa? Kakeknya. Sampai bisa kau mengenal namanya kebaikan. Mengorbankan nyawa para sahabat-sahabatnya. Kalian enak-enakan mengikutinya. Berjuang dengan darah mengalir, dengan nyawa jadi taruhan, dengan membela kalian semua sampai kalian bisa belajar seperti ini. Ini belum nyawa, ini belum nyawa jadi taruhannya. Cukuplah orang pintar itu kenapa bisa dijebloskan lagi penjara? Tidak masuk akal. Datang orang bikin video menghina-hinanya. Saya malu teman. Malu saya sebagai orang Islam. Terus terang malu saya sebagai orang Islam. Sakit di sini. Allahu Akbar. Saya tidak punya apa-apa. Seandainya tidak keluarga aku hilang. Percuma. Cucu junjungan kalian lihat seperti itu. Mana kalian membela Islam? Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kalian cuma enak-enak mengatakan namanya Islam. Islam saya. Islam apa? Cucu Nabi kalian dikasih begitu, kalian cuma diam. Islam macam apa? Tanya ini, tanya hatimu. Di mana hati nuranimu? Bikin malu masuk penjara gara-gara mencuri. Ini yang harus masuk penjara gara-gara begini sudah. Kalian tidak malu mengaku seorang Islam, tapi melihat keturunannya Nabi dikasih begitu. Pak, pikir pakai otak. Kira saya tidak menonton. Saya melihat semua. Ini saudara saya. Ini saudara saya ngomong ini. Punya pesantren di Palu. Sama-sama saya orang Palu. Ini. Dengar itu. Orang-orang tinggal di Jakarta tidak malu seperti ini. Umat-umat Islam yang tinggal di Jakarta itu tidak malu seperti ini. Apa tidak malu? Cucu junjungan kalian dikasih begitu. Apa kita masih mau mengaku sebagai Islam? Apa kita masih mengaku? Belum nyawa yang jadi melayang. Belum. Masih bisa kita selamatkan. Masih bisa kita berkontribusi untuk menolong. Ini belum jahat, belum. Masih kecil ini, masih kecil dikasih lihat ke Allah. Allah kasih lihat ke hal-hal kecil, bisakah kalian bergerak atau bisakah kalian membantu? Tapi tidak ada, cuma diam. Cuma Gus Nur yang berteriak-teriak melihat cucu junjungan kami dikasih begitu. Innalillahi wa innalillahi raji'un.
Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Aku tidak punya apa-apa ya Allah, kecuali hanya kehendak-Mu ya Allah. Aku tidak punya. Saya begini teman-teman, saudara-saudaraku. Kenapa saya seperti ini? Bukan karena baharnya, bukan karena namanya bahar. Bukan. Saya tidak kenal orangnya. Saya cuma kenal Habibnya. Karena adanya Habib melengket di belakang namanya. Darahnya mengalir. Darah siapa? Hanya itu teman-teman. Hanya itu saudara. Tidak ada yang lain. Sedih, kurasa sedih. Apalagi kemarin saya lihat juga itu. Saya nonton itu. Sampai berkelahi dengan Satpol PP. Ditendang. Dipukul. Saya rasa orang-orang di dekatnya itu pasti orang Islam. Saudaraku, percuma kau jadi orang Islam kalau hanya hal sekecil itu tidak bisa kalian melakukan. Percuma, karena kalian pasti akan mempertanggungjawabkan konsekuensinya nanti. Ingat itu. Kalian sebenarnya sudah diuji. Kalian semua sudah diuji. Biar yang Islam diuji kalian semua. Allah memperlihatkan. Saya jamin polisi-polisi yang kemarin itu di dekatnya Habib Assegaf itu, saya jamin itu pasti orang Islam. Malu jadi orang Islam kalau begitu. Kenapa? Sedangkan kita saja keturunan raja, sangat dihargai. Keturunan raja ini, baru keturunan raja ini, sangat dihargai. Masa keturunannya Nabi Muhammad tidak hargai? Darah biru mah tegak badannya, darah biru, keturunan darah biru. Kok kira kalian leluhur kalian tidak sedih begitu? Kok kira leluhur kalian tidak sedih? Bangga kalian gara-gara cucu Siliwangi, gara-gara cucu Arupalaka, gara-gara cucu raja-raja dulu. Bangga kalian. Tapi kok tidak tahu dia menangis karena melihat perbuatan kalian. Kalian cuma melihat cucu Nabi kita dikasih begitu. Kok kira dia tidak menangis? Menangis lihat kelakuan kalian semua seperti itu. Bangga kan? Jadi keturunan raja. Tapi tidak bangga dengan menolong keturunan Nabi. Innalillahi. Sakit teman, sakit. Saya sebenarnya tidak mau bikin video ini teman-teman, tapi saya cuma pengen saudara-saudara saya sadar. Saya cuma pengen saudara-saudara saya sadar bahwa untuk apa kita ikuti kakeknya kalau cucunya kita tidak bisa jaga. Jangankan melihat cucu Nabi. Dengar teman-teman, kalau yang pernah saya pelajari, kalau yang pernah kita pelajari di agama Islam itu, jangankan menjaga cucu Nabi, HP ini saja kalau kau disuruh jaga, kau jaga baik-baik.
Ini benda mati. Tidak ada nasabnya ini dari mana. Ini HP. Teman akrabmu saja, kalau dikasih begitu kau bisa mati. Kau bela mati-matian. Tidak ada logikanya masuk di akal, teman. Saya ini paling rendah ilmu agama saya. Sembahyang pun bolong-bolong. Tapi ini sakit. Jujur demi Allah sakit. Orang mau dipikir ilmu agama sekecil. Jadi saya minta teman-temanku, mudah-mudahan ada yang menonton video ini. Mudah-mudahan ada lawyer atau pengacara yang menonton video ini. Bersatulah, bantulah cucunya Nabi kita. Jangan cuma menolong orang yang salah, menolong orang yang tidak benar. Kalian orang Islam, bantulah, karena saya tidak sanggup lihat cucu Nabi saya dikasih begitu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma orang anak bengkel. Sakit di sini. Sakit. Malu saya sebagai orang Islam dikasih begitu cucunya Nabi saya. Malu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jadi teman-temanku, kalau kalian masih punya hati nurani, bantulah. Yang pengacara-pengacara, bantulah, karena tidak ada yang salah. Saya orang bodoh melihat tidak ada yang salah. Kalau ada yang takut, memang ada yang takut. Dengan cara mainnya seperti itu, kalau ada orang takut, ada yang takut. Jadi tolonglah kalian orang Islam, kalau menganggap dirinya Islam, malulah kalian. Malu kalian jadi orang Islam kalau begitu. Malu. Buka saja topi kalian, buka. Tidak ada gunanya kalian pakai topi-topi begini, kopiah begini. Saya ilmu dangkal begini, saya mengerti. Ya Allah. Oke teman-teman, mungkin kali ini saya hanya memohon kepada saudara-saudaraku yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan kalian terbukakan hatinya untuk membantu saudara kita, karena saya sangat mencintai adiknya. Saya menjadikan dia pedoman hidup saya dengan mengikuti ajarannya. Walaupun kasihan masih belang-belang ilmu agamanya atau cara mengerjakannya masih bolong-bolong. Oke teman, saya tidak mampu lagi teruskan teman. Terima kasih banyak sudah menonton videoku. Tidak mampu lagi saya berkata-kata teman-teman. Biarlah Allah yang tahu. Saya cuma serahkan sama dia. Saya cuma serahkan sama Allah, teman-teman. Bahwa saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa kecuali hanya dia. Saya cuma memohon
meminta kepada dia, bahwa inilah ujian yang kau perlihatkan. Belum seberapa mas, sudah begini. Belum seberapa ini. Kitabnya saja aku diinjak-injak, tidak cuma dilihat-lihat. Malu lah kita jadi orang Islam kalau begitu. Malu. Jadi oke teman, terima kasih banyak. Doakan saja, mudah-mudahan cucu Nabi kita sehat-sehat aja semuanya. Aku mohon doa kalian teman-teman. Doakan cucu Nabi kita. Janganlah lihat orangnya, janganlah pernah lihat orangnya. Lihatlah keturunan siapa. Karena apa? Itu sudah jadi tanggung jawab kita sebagai orang Islam, menjaga keturunan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.